Seorang guru secara natural memiliki kemampuan untuk multitasking, karena dalam kesehariannya ia dihadapkan pada keberagaman yang banyak sekali bentuknya, sehingga seringkali ia harus melakukan banyak pekerjaan atau membuat keputusan dalam satu waktu. Setiap upaya yang dilakukan tentu bertujuan untuk memastikan setiap murid berhasil dalam proses pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Murjoko, calon guru penggerak angkatan 6, akan memaparkan koneksi antar materi pada modul 2.1, yaitu tentang pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang dilakukan sesuai dengan kemampuan anak, dengan mengetahui kebutuhan belajar yang berbeda, mulai dari kesiapan, minat, dan profil belajar. Melakukan pembelajaran berdiferensiasi bukan berarti guru harus mengajar dengan 30 cara berbeda untuk mengajar 30 orang muridnya. Akan tetapi guru melakukan keputusan-keputusan yang logis yang berorientasi pada kebutuhan murid. 1. Kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang jelas. Bukan hanya guru yang perlu jelas dengan tujuan pembelajaran, namun juga muridnya. 2. Bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya. 3. Bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. 4. Manajemen kelas yang efektif. Kemudian 5. Penilaian berkelanjutan. Pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan dalam proses kegiatan belajar mengajar dengan menerapkan beberapa langkah sebagai berikut. 1. Menetapkan tujuan pembelajaran. Lalu yang kedua, melakukan analisis kebutuhan belajar murid berdasarkan 3 aspek. Yang pertama, kesiapan belajar murid. 2. Minat murid, dan yang ketiga adalah profil belajar murid. Ketiga, menganalisis penerapan 3 strategi diferensiasi yang terdiri dari diferensiasi proses, diferensiasi konten, dan diferensiasi produk. Yang keempat, merancang rencana pelaksanaan pembelajaran. Lalu yang kelima, melaksanakan proses pembelajaran berdiferensiasi sesuai rancangan yang telah kita rumuskan. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, memetakan kebutuhan belajar murid dalam hal kesiapan belajar. Guru perlu melihat kesiapan belajar murid untuk mengetahui kapasitas murid mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Minat belajar. Dalam hal ini, kita menyajikan pilihan kepada murid untuk belajar sesuai dengan minatnya. Lalu, profil belajar. Secara nyata, tindakan kita di kelas adalah memberi kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien, bergantung dari gaya belajarnya, kecerdasan majemuk yang mereka miliki, faktor budaya, serta lingkungan. Menerapkan 3 strategi diferensiasi secara tepat juga hal penting dalam mengoptimalkan pembelajaran yang berpihak pada murid, yaitu diferensiasi konten. Kita harus menyesuaikan materi atau konten pembelajaran dengan kebutuhan belajar murid yang beragam dengan mempertimbangkan aspek kesiapan, minat, serta profil murid. Diferensiasi proses, yaitu kreativitas kita dalam memvariasikan proses belajar sangat menentukan kesesuaian dengan kebutuhan belajar murid. Proses ini akan menuntun murid memahami atau memaknai apa yang dipelajari. Diferensiasi produk. Kita dapat melakukan modifikasi tagihan produk yang akan dibuat oleh murid sesuai dengan konten yang telah mereka pelajari dan proses yang telah mereka lalui. Rekan-rekan guru hebat, dalam kesempatan ini pula saya akan mencoba untuk mengkoneksikan materi pembelajaran berdiferensiasi dengan materi pada modul-modul sebelumnya, yaitu tentang filosofi Ki Hajar Dewantoro, tentang nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, tentang budaya positif, yang muaranya adalah dalam menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid dalam upaya mewujudkan profil pelajar Pancasila. Berikut adalah peta konsep kaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan materi yang lain pada modul-modul sebelumnya. Dari beragam materi pada modul-modul sebelumnya, maka dapat saya simpulkan bahwa pembelajaran berdiferensiasi sangat erat hubungannya dengan konsep pembelajaran yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid. Nilai-nilai yang melekat pada guru, yakni kemandirian, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid, merupakan komponen penting untuk mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Murid merupakan subjek dalam proses pembelajaran.
Oleh karena itu, mereka harus mendapatkan fasilitasi yang baik dari guru sebagai seorang penuntun melalui visi dan misi yang jelas. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan upaya dalam menumbuhkan budaya positif. Baiklah, rekan-rekan guru hebat semua, demikian yang dapat saya sampaikan tentang koneksi materi pada modul 2.1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.